Kuliah lapangan berkunjung ke Museum Lambung Mangkurat sudah rutin kita lakukan bagi mahasiswa program studi sosiologi FISIP OLM yang ngambil mata kuliah Masyarakat dan Kebudayaan Kalimantan. Pada tahun ini kita kembali berkunjung, tujuannya untuk memberi pengalaman secara langsung kepada mahasiswa. Selain kuliah di dalam kelas, mahasiswa juga mempunyai pengalaman kuliah di luar kelas, terutama kuliah di museum, dan ini bertujuan sekali untuk menambah pengalaman mahasiswa, terutama berkaitan dengan pengalaman mereka memahami kebudayaan secara holistik dan berkaitan juga berkenaan dengan bagaimana mereka memahami identitas lokal di wilayah Kalimantan Selatan. Perkenalkan, nama saya adalah Bahri. Jabatan saya adalah Pengadministrasi Perkantoran. Jadi oleh Kepala Museum saya ditugaskan di bagian pemanduan atau yang memberikan arahan atau bimbingan kepada pengunjung. Jadi sejarah singkat Museum Lambung Mangkurat. Jadi sebelum ada Museum Lambung Mangkurat, kita itu dulu sudah ada punya museum. Namanya itu adalah Borneo Museum. Tahunnya tahun berapa? Tahun 1907. Oke. Nah itu dikelola oleh Belanda zaman itu. Lalu pada hari Rabu jam 10 pagi tanggal 10 Januari 1979 diresmikanlah museum kita ini dengan nama Museum Lambung Mangkurat. Kalau menurut saya sendiri ya tentang belajar sejarah aja dan apa yang terjadi pada peradaban sebelumnya di Kalimantan, terutama di Kalimantan Selatan sendiri. Tujuan saya mengunjungi Museum Lambung Mangkurat yang pertama ingin mengetahui kebudayaan yang ada di Kalimantan seperti kebudayaan Dayak, kebudayaan Banjar, dan peninggalan-peninggalannya. Banyak sih kayak alat-alat memanen, alat bersawah dari suku Dayak, dari suku Banjar juga ada juga, terus kayak keris, kayak pedang-pedangan gitu. Nah itu menurutku unik sih. Kalau hal unik yang saya lihat di situ sebenarnya sangat banyak ya, tapi yang saya soroti adalah tentang silsilah yang ada di Kerajaan Banjar, bahkan bukan dari Kerajaan Banjar, yang saya lihat itu dari asal-usul dari Kalimantan, dari Panjakeling terus turun ke bawah ke Empu Jatmika, terus ke bawah-bawah lagi sampai sekarang begitu. Dan itu sangat menarik bagi saya karena tidak semua orang saat ini tahu tentang sejarahnya begitu. Sebenarnya yang menarik itu hampir semua ya, tapi semuanya punya filosofinya masing-masing, dan bagi saya individu sendiri, saya tertarik pada peninggalan senjata atau parang pedang Belanda, yang dimana pedang Belanda itu menjadi saksi bisu perjuangan para pahlawan Banjar kita, yang dimana banyak sekali pertumpahan darah yang terjadi pada masa yang lalu, dan yang tadi menjadi saksi bisu dalam perjuangan para pahlawan seperti itu. Di Kalimantan Selatan ini ternyata banyak sekali macam-macam rumah adat. Contohnya kayak Palimasan, tadi itu ada Balai Bini, dan itu penghuninya itu macam-macam. Ada dihuni oleh saudagar, terus ada dihuni oleh keturunan raja. Jadi dan juga ada yang rakyat biasa yang kayak rumah joglo dan lain-lain. Jadi itu yang menurut saya unik. Walaupun Kalimantan ini orang banyak kenal cuma Bubungan Tinggi ya, ternyata banyak sekali. Kalau dari saya sendiri sebenarnya setuju banget dari teman-teman saya, di mana banyak sekali hal yang unik gitu dari museum ini. Tapi dari pribadi saya tadi mengambil itu tentang khatam Quran gitu, di mana masyarakat Kalimantan itu identiknya dengan khatam Quran gitu, atau setiap pengantinan ya kalau nggak salah waktu itu. Gitu aja. Hal pertama yang paling saya tertarik yaitu kebudayaan Dayak. Mereka masih menganut kepercayaan keharingan, dan saya sangat tertarik dengan peninggalan sejarahnya yang berbentuk gelang berwarna hitam kekuningan yang ada di museum tersebut.
mudah-mudahan museum ini bertahan terus, berkembang terus, karena kan informasi itu semakin hari itu semakin naik. Manfaatkanlah museum sebagai belajar atau kuliah di luar kampus seperti itu, atau belajar di luar sekolah.